Ditemukan berapa kerangka manusia purba di sini? Kerangkanya itu ada dua. Yang pertama itu yang dibawa ke Belanda itu, terus yang kedua itu dibawa betul lengkap itu mas, untuk apa? Untuk kerangkanya. Oh, lengkap maksudnya secara keseluruhan untuk, bentuk ya, tubuh begitu ya. Diperkirakan usianya berapa ratus tahun? Kalau melihat literatur yang ada itu sekitar 500 sampai 1 juta tahun yang lalu untuk penemuan fosilnya. Fosil manusia purba yang kedua itu ditemukan di gua paling ujung di Gua Grot. Latar belakang dari Gua Wajakensis itu seperti apa, Mas? Kalau latar belakang itu kemungkinan mas ya, niku karena dulu kalau dilihat kalau manusia purba itu kan sering pindah-pindah nomaden gitu mas ya. Kalau di sini kan banyak gua, kemungkinan kalau yang di sini di situs Wajak 2 itu kemungkinan tempat tinggal, salah satu tempat tinggalnya itu ada di sini. Selain ditemukan kerangka manusia purba, adakah temuan-temuan yang lain begitu? Kalau penemuan yang lain kayak peralatan apa mas ya, peralatan untuk Kehidupan sehari-hari mereka. Sehari-hari, gitu. Seperti apa, Mas? Contoh. Kayak gerabah, kayak gitulah. Kalau yang ditemukannya itu kebanyakan sih kayak gerabah gitu. Kalau yang di belakang situ itu juga barusan berapa tahun yang lalu diteliti sama kampus UNER kalau nggak salah, itu ya gitu, pas di belakang gitu. Jadi di sini teman-teman yang pernah diteliti oleh siapa, Mas? Salah satu kampus. Salah satu kampus ya. Ditemukan gerabah begitu, Mas. Tapi indikasinya memang peralatannya dari zaman purba juga. Tuh. Ini yang gali sana. Yang mana? Yang gali pihak kampus ini. Tuh. Dibuat sampel, penggalian itu mas. Di sini teman-teman pernah ditemukan berbagai macam peralatan rumah tangga mereka ya di zaman purba begitu, yang seperti diteliti ataupun digali oleh salah satu universitas ataupun kampus begitu teman-teman. Tapi memang ada beberapa warga yang istilahnya menghormati begitu ya. Ini ada tempat sesajen di sini. Dan sepertinya memang kalau melihat dari kultur batuannya begitu ya. Nah, seperti ini teman-teman. Ada semacam pembentukan stalaktit begitu ya. Tapi ini sudah kondisinya sudah mati. Tidak ada aliran air mineral gitu dari atas sana. Sekitar ada berapa gua, Mas? Kalau di sini 6 atau 7 gua. Tapi yang paling besar itu ada 3. Ada 3 atau 2. Termasuk Gua Grot, gua yang paling ujung itu gua tembus. Gua Grot atau gua tembus itu tembus ke atas. Tembus ke atas. Adakah hal-hal yang berkaitan dengan mistis mungkin ataupun kejadian-kejadian di luar nalar begitu di salah satu gua tersebut? Kalau mistis kayaknya kok belum pernah dengar. Tapi nggak tahu kalau orang-orang sini yang pernah naik itu belum tahu ceritanya. Cuma ada di beberapa titik itu memang kalau mistisnya itu cenderung nggak apa ya, nggak jahil lah mas. Yes, normal aja. Biasanya kalau semua ada warga yang naik tapi tanda kutip beliaunya itu bisa merasakan atau melihat, memang kebetulan kakak saya sendiri ngalamin gitu. Jadi sampai rumah istilahnya dipeni, ditut nih, pengen ngetut nih dengan bahasa pengen jaluk mopo tapi pokok gelem tak tut nih, gitulah. Mistisnya kayak paling ya normal gitu. Cuma kebetulan kakak kan tidak mau. Jadi akhirnya itu. Dari pihak terkait seperti dari pihak desa begitu, adakah upaya untuk memperkembangkan secara mungkin digunakan atau dimanfaatkan untuk wisata begitu? Kalau dari pihak desa memang sekarang apalagi tahun-tahun ini memang cenderung lebih fokus di Wajak 2 karena melihat dari kemarin itu ada kunjungan dari pusat memang meneliti di daerah sini di Wajak 2.
Dan alhamdulillah kemarin juga kelihatannya untuk SK dari pihak terkait untuk cagar budaya juga sudah turun di Gua Wajak Kensis di daerah sini, masuknya di Gua Wajak Kensis itu sudah turun bulan kemarin kalau nggak salah. Itu kemungkinan besar itu hasil atau evaluasi dari kunjungan dari tim pusat yang sebelumnya pernah datang ke sini itu. Dan alhamdulillah juga SK-nya sudah turun dari cagar budaya memang di daerah sini itu sih. Kalau dari desa ini juga paving ini juga bantuan dari desa juga Mas. Memang desa pengennya untuk situs Wajak 2 bisa dijadikan tempat destinasi wisata, karena setiap tahun di situs Wajak 2 sini itu memang untuk pengibaran bendera raksasa di tebing yang atas sebelah kanan itu juga setiap tahun mesti mengadakan pengibaran bendera raksasa untuk memperingati hari 17 Agustus. Itu mulai dari paving sini sampai cagak bendera raksasa yang di atas itu juga itu ada andil dari desa memang gitu. Untuk saat ini apa sudah dibuka untuk umum atau seperti apa? Kalau dibuka umum sudah, memang sudah, cuma memang keterbatasan dari istilahnya penunjuk arah dan lain-lain yang ada di depan itu memang belum. Sebenarnya sudah ada di bawah, di pendopo yang bawah tadi itu sudah ada. Itu kemarin ada teman-teman dari UGM memang fokus di Wajak 2 itu membuatkan untuk plakat arah untuk ke situs Wajak 2 memang ada, tapi memang belum terpasang sih. Yeah. Karena keterbatasan waktu dari teman-teman UGM cuma 2 bulan itu. Mohon maaf Mas, untuk Gua Wajak Kensis 2 ya, ataupun situs Gua Wajak Kensis 2. Artinya bermula ditemukannya itu di zaman Belanda, begitu kah? Kisaran tahun berapa itu? 1918 mungkin. Kalau ya. Menurut literatur mungkin ya setahun itu sih Mas. Pemirsa, saat ini saya berada di dalam dari ruangan, yang mana ruangan ini terbentuk dari alam yang memang diduga dari jutaan tahun yang lalu. Dan uniknya untuk ruangan ini ya, itu tembus. Jadi berada di tebing begitu, di daerah Tulungagung, dan untuk lorong ini ya tembus tebing. Nah seperti ini teman-teman. Jadi tembus. Nah sampai nanti akan muncul begitu di desa yang lain. Kita coba ke sini ya. Nah tembus. Oke, ini berada di atas tebing di ketinggian kisaran 200 mdpl. Kalau untuk melihat bukti ketinggian saya, nah seperti inilah saudaraku. Oke, nah jadi ini adalah tebing Gamping yang berada di desa Gamping ya, di Tulungagung, Provinsi Jawa Timur. Kita bisa melihat pemandangan untuk kondisinya karena memang musim kemarau saudaraku. Untuk pohon-pohon di sini pada mengering semua dan ada akses warga begitu naik ke atas mungkin cari sesuatu ya. Oke. Kita coba melihat bagaimana kondisi lorong ini yang terbentuk dari jutaan tahun yang lalu, dan disinilah ditemukan kerangka manusia purba yang dalam hasil penelitiannya itu di usia kisaran 500.000 sampai 1 juta tahun yang lalu. Jadi kita saat ini berada di rumah manusia purba saudaraku. Mereka memang berpindah-pindah tempat gitu. Dan untuk kondisi di dalam ruangan ataupun lorong ini ada beberapa stalaktik yang sudah terbentuk, dan seperti itu ya, kondisinya sangat luar biasa. Masya Allah. Oke, ada kotoran hewan seperti burung hantu, banyak sekali kami dapati di sini. Ini ada bulu-bulu burung hantu di sini. Nah, mungkin sarangnya memang di sini saudaraku. Wih.
sarang burung hantu. Oke. Lorongnya seperti itu kondisinya. Untuk ketinggiannya itu kisaran 10-20 meter ya, ketinggian dari lorong ini. Dan tidak hanya tembus tebing saja, tapi dia juga tembus ke atas. Nah, di situ ada lubang juga. Nah, seperti itu teman-teman. Oke. Wih, luar biasa. Jadi, seperti inilah rumah manusia purba ya. Nanti teman-teman kalau ingin melihat keterangan yang lebih lengkap, nanti bisa melihat di beberapa artikel, bisa googling penemuan kerangka manusia purba di Gua Wajakensis 2 ya, Tulungagung ini. Masya Allah. Wih, Allah, luar biasa. Dan seperti inilah kondisinya teman-teman. Dan kita akan coba masuk ke dalam. Nah, seperti inilah ya. Wow. Nah, untuk Ternyata, oh ini manusia purbanya. nah, ini burung hantunya teman-teman. Di wilayah Kita tahu makhluk misterius tinggal di sini dan makannya itu ternyata Tembus, saudaraku. besar-besar. jadi memang ini sangat luas sekali.